Oke, shalom Kak. Shalom. Makasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan firman Tuhan tentang dua cara hidup. Di sini saya akan membuat konsepnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama, seperti yang kita ketahui, kita memiliki seorang penguasa dan pencipta alam semesta dan dunia, yaitu Allah. Dialah yang menciptakan bumi, lalu Dia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia bertujuan untuk berkuasa atas bumi ini, dan manusia juga menjadi penguasa namun di bawah otoritas dari Allah, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal keempat ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dan apakah manusia sampai sekarang berkuasa atas bumi di bawah otoritas Allah? Nyatanya tidak. Di sini manusia sekarang hidup sesuka hatinya. Dia ingin berkuasa atas bumi dan dia tidak ingin ada dalam otoritas Allah. Lalu dia meniadakan Allah dan melupakan segala perintahnya. Lalu di sini manusia pun berkuasa atas bumi gagal karena mereka telah memberontaknya dan mereka telah menyeleweng dan mengatur diri sendiri, dan semua orang dan dunia pun gagal. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 10-12. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi seperti yang dalam kitab Roma ini, manusia telah memberontak dan tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada yang mencari Allah. Dan setelah itu, apakah Allah akan diam saja? Nyatanya tidak. Lalu Allah memberikan manusia penghukuman karena perbuatan mereka yang telah memberontak Allah. Manusia menerima penghukuman, yaitu kematian, di mana kematian kekal ini ia memperoleh penghakiman dari Tuhan sebagai hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Dan seperti yang ayat Alkitab ini, karena perbuatan manusia yang telah memberontak Allah, lalu ia mendapatkan penghukuman, yaitu kematian kekal dan juga penghakiman. Dan tidak hanya itu saja, Allah tidak ingin menghakimi manusia terus-menerus karena perbuatannya yang telah memberontak. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia diutus ke bumi sebagai manusia dan ia rela berkorban, disalibkan, dan untuk bertujuan menebus segala dosa-dosa manusia. Dan dia pun datang ke dunia ini bertujuan untuk membawa manusia kembali kepada Allah, dan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh." Dan sama seperti yang dalam ayat Alkitab ini, Yesus telah mati sekali untuk segala dosa manusia,
dan untuk sekali dan selamanya. Dan ia pun rela mati, dan ia pun rela mengambil hukuman manusia, yaitu kematian itu, dan membebaskan manusia dari segala dosa-dosa. Dan setelah itu Allah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi penguasa atas bumi, yang bertujuan untuk membawa manusia ke hidup yang penuh pengharapan dan penuh pengampunan, di mana kehidupan ini adalah kehidupan baru yang telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal dan penuh pengampunan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 3. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi mulai dari Yesus mati bagi kita, yaitu untuk menghapus segala dosa manusia, dan juga ia dibangkitkan dengan bertujuan membawa kita ke hidup yang baru dan penuh pengharapan dan hidup yang kekal. Dan inilah poin pentingnya. Di sini ada 2 cara hidup. Cara hidup yang pertama ialah cara hidup di mana manusia hidup sesuka hatinya, dan ia tidak mau diatur oleh Allah, dan ia tidak mau hidup di bawah otoritas dari Allah sendiri. Ia mendapatkan konsekuensi, yaitu kematian kekal dan juga penghakiman. Dan inilah yang akan didapatkan jika kita melakukan cara hidup yang pertama ini, yaitu cara hidup sesuka hatinya saja tanpa otoritas dari Tuhan. Dan cara hidup yang kedua, di mana kita hidup di dalam Kristus Yesus, dan kita hidup oleh karena kasih karunia-Nya, dan kita percaya dan mengaku bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita juga percaya bahwa Dialah yang telah membawa kita ke hidup yang kekal. Dan inilah yang kita peroleh jika kita melakukan cara hidup yang kedua, yaitu hidup kekal dan juga hidup yang penuh pengampunan. Nah, di sini inilah yang akan kita peroleh jika kita melakukan dari cara hidup yang kedua. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi seperti yang dalam ayat Alkitab ini, jadi barang siapa yang percaya kepada Anak, yaitu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, ia akan beroleh hidup yang kekal dan juga penuh pengampunan. Tetapi di sini dikatakan juga barang siapa yang tidak taat, seperti yang cara hidup pertama, tidak taat kepada Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan kematian kekal dan juga murka Allah selalu ada di atasnya, yaitu penghakiman. Dan inilah dua cara hidup ini. Jadi untuk cara hidup yang kedua ini sangat disarankan dalam kehidupan kita, dan juga di sini ada beberapa cara yang harus kita lakukan jika kita ingin hidup dari cara hidup yang kedua. Yang pertama adalah kita harus melakukan komunikasi kepada Tuhan, di mana kita yaitu harus berdoa. Di sini saya akan membawa kakak ke dalam doa sebagai contoh doa dalam hidup yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami tahu Tuhan, kami tidak pantas Tuhan, dan kami tidak layak Tuhan, karena kami telah berdosa Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus kami telah memberontak atas segala perintah-Mu Tuhan Yesus.
Akan tetapi